Nah, kalau kita pahami filsafat hukum itu aspeknya itu paling tidak ontologi, epistemologi, aksiologi, maka dari situ banyak aliran-aliran filsafat hukum. Banyak aliran-aliran filsafat hukum yang apabila dikumpulkan para ahli pendekar hukum itu mereka saling berkelahi tuh, saling beda pendapat. Namun mereka berkoalisi, lahirlah sebuah aliran, sebuah madhab pemikiran ya, madhab pemikiran. Ada beberapa madhab pikiran yang kalau saya sederhanakan, dalam pertemuan ini paling tidak hukum alam, hukum kodrat. Hukum alam, hukum kodrat itu yang paling tertua, bahwa hukum adalah nilai keadilan, hukum adalah nilai kebenaran yang sifatnya universal, yang tak lekang oleh waktu, dia tidak dapat diamandemen, tidak dapat diajukan judicial review. Apa itu contohnya? Equality before the law, semua orang sama di hadapan hukum, bahwa orang itu semuanya itu benar, tidak bisa dipersangkakan seorang itu salah sampai ada putusan pengadilan terlebih dahulu. Semua orang itu baik sampai tahu kejahatannya. Itu nilai-nilai yang sifatnya universal, bahwa kebenaran itu adalah selaras dengan akal budi manusia. Dia bersifat universal, tidak berlaku pada satu negara tertentu saja. Tapi nilai-nilai itu selaras dengan kebenaran, dengan kedamaian yang diyakini, diakui oleh setiap manusia. Contohnya bahwa manusia itu cinta kebaikan. Manusia itu suka kebenaran, manusia itu suka kedamaian, manusia itu suka dinyatakan pinter, bijak, manusia itu menolak kebodohan, menolak kejahatan. Itu nilai-nilai universal. Semua tempat itu suci sampai engkau tahu ketidaksuciannya. Semua orang itu baik sampai ketidaktahuan akan ketidakbaiknya. Engkau menanam, engkau akan tuai. Itu hukum alam. Hukum alam itu ya Tuhan, sang kausa prima yang membuat, yang menjadikannya itu. Itu tokohnya Thomas Aquino ya. Di antara beberapa tokoh, Thomas Aquino salah satu pelopor dari teori hukum alam. Tapi sebetulnya hakikat hukum alam itu bahasa lainnya itu sunatullah. Sunatullah itu engkau nabung, engkau akan kaya, engkau rajin, engkau pandai gitu. Sunatullah. Jadi tapi yang merumuskan secara metodologi keilmuan diketahuinya dalam perspektif aliran madhab hukum itu Thomas Aquinas secara referensi. Tapi di balik itu biasanya akan ada ahli-ahli di belakang Thomas Aquino, tapi tidak terungkap. Ada guru-gurunya. Sebetulnya bisa saja kita kaji lebih mendalam. Kemudian selain hukum alam yang sifatnya universal, yang ada pada setiap negara, hukum alam, hukum kodrat itu sebagai apa namanya, lahirnya sebuah tatanan hukum yang berlaku pada negara-negara di dunia. Baru kemudian ada positivism. Positivism atau ius positum, ius constitutum itu bahwa hukum itu berlaku pada suatu negara tertentu. Negara memiliki kedaulatan untuk membuat hukum gitu. Bahwa hukum adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk menjaga, merawat, mendapatkan kekuasaan. Jadi instrumennya adalah negara, ya, hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu. Dalam konteks keindonesiaan ya hukum yang berlaku saat ini, Undang-Undang Dasar 45 sampai aturan organik, aturan turunannya. Nah, saya mengkelompokkannya hukum positivisme itu dengan hukum murni, ya. Hukum murni, pure theory of law, hukum murni. Bedanya di mana hukum positif dengan hukum murni? Kalau hukum positif, hukum yang berlaku pada suatu negara yang sifatnya itu apa namanya, produk aturan pada suatu negara yang bersifat apa namanya, itu landasan lahirnya teori hukum murni. Kalau hukum murni itu bagaimana suatu hukum itu harus lepas dari pengaruh aspek-aspek di luar dari hukum. Jangan pernah menafsiri hukum itu perspektif di luar hukum, politik, ekonomi, hal yang berbeda. Bagaimana memahami hukum secara textbook, secara tekstual,
bahwa undang-undang hanyalah bagaimana cara menafsirkan undang-undang adalah dengan undang-undang itu sendiri. Bagaimana menafsirkan satu pasal dengan pasal yang lain, jangan pakai pendekatan penafsiran secara filsafat, secara linguistik, secara apapun. Tapi biarkan satu pasal berbicara untuk menguatkan pasal yang lainnya. Itu teori hukum murni. Hukum murni itu melepaskan tafsir-tafsir sekat-sekat dari di luar dari hukum. Nah, ini sebetulnya cikal bakalnya ya teori hukum murni dengan hukum positif tidak jauh berbeda. Hukum positif itu pada ujungnya undang-undang, hukum murni ya undang-undang banget gitu. Hukum murni itu ya undang-undang banget. Makanya saya kelompokkannya menjadi satu kesatuan antara hukum positif dengan hukum murni ya. Hans Kelsen tokonya. Hans Kelsen. Ya, ingat dengan Hans Kelsen, teorinya itu dikenal begini Hans Kelsen. Katanya Hans Kelsen bahwa setiap produk, yakni tokoh pelopor dari hukum murni. Hans Kelsen bilang bahwa ada Grundnorm. Grundnorm itu bahwa setiap aturan itu pasti punya sumber dari segala sumber hukum tertulis. Di mana sumber dari segala sumber hukum tertulis itu bagaimana bisa dijalankan, dilaksanakan harus dengan undang-undang organik yang sifatnya semakin lebih khusus. Lex spesialis, dergat lex generalis. Jadi kayak ya piramida gitu ya, persis piramida, makin di atas makin general, makin sedikit jumlahnya, makin ke bawah makin banyak, makin teknis, makin organik, makin spesifik, makin praktis, bisa dijalankan. Nah, menarik di sini katanya Hans Kelsen, undang-undang organik yang paling grassroots, yang paling akar bawah itu harus seirama, seia sekata menjelaskan aturan yang di atasnya. Semakin bawah semakin teknis, semakin atas semakin umum. Jadi harus seirama, seia sekata, satu sama lain saling menerangkan, saling menjelaskan. Nah, yang menariknya katanya Hans Kelsen bahwa di antara aturan yang tertulis ini dia harus memiliki jiwa, harus terinspirasi dengan apa? Nilai-nilai yang abstrak, yang diyakini oleh sebuah negara, yang sesuai dengan ideologi yang diyakini oleh sebuah negara. Dalam konteks keindonesiaan yang dimaksud nilai-nilai abstrak yang sesuai dengan karakter jiwa bangsa itu adalah Pancasila. Jadi kita lihat kalau materi itu kan terurai pada ujungnya kan energi. Nah, demikian juga undang-undang hukum ya, undang-undang dalam hal ini dari yang sifatnya itu teratas, tertinggi, general sampai ke tataran bawahnya, katanya ini punya nyawa, punya jiwa, karakter masyarakat. Apa itu ideologi? Dalam konteks keindonesiaan Pancasila itu yang dimaksud. Jadi Pancasila itu bukan hukum, Pancasila itu bukan undang-undang, dia bukan aturan, tapi dia yang menjiwai, yang menyatukan antara undang-undang yang sifatnya superior sampai ke inferior, yang tingkatnya bawah itu harus punya nyawa, harus sesuai dengan nilai Pancasila. Itu saya ingat Hans Kelsen dalam teori piramida tata urut perundang-undangan. Satu kesatuan saling mengurai, saling menjelaskan. Jadi Hans Kelsen itu tokohnya. Saya tidak melihat perbedaan secara substansial. Satu aliran mazhab dengan aliran yang lain secara bisa dibedakan. Namun pokok pikirannya juga saya melihat tidak banyak jauh berbeda. Lahirlah nanti kalau mau dikaji lagi legisme, aliran legisme, ya, positivisme, hukum murni, bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai sebuah kejahatan apabila ada aturan yang mengaturnya. Nullum delectum nulla puna semper lege punali. Anda bebas melakukan perbuatan apapun ketika tidak ada aturan yang mengatakan perbuatan itu dilarang atau tidak dilarang, bebas. Tapi ketika dilarang ada aturannya, baru itu dibatasi. Itu semangat penyatu antara legisme, positivisme, dan hukum murni. Hukum murni lebih menekankan lagi, itu yang saya pahami. Kemudian saya mengklasifikasikan, mengkelompokkan antara utilitarianisme, pragmatisme, gitu. Kemanfaatan bahwa hukum itu dibanding sesuatu yang abstrak, hukum alam, kemudian berbasis pada produk undang-undang yang nampak, yang konkret. Bahkan hukum murni itu mengharamkan
menafsirkan hukum selain dari hukum itu sendiri. Biarkan satu pasal dengan pasal lain yang saling menjawab, menjelaskannya. Nah, berbeda dengan dua hal di atas, kalau utilitarianisme atau pragmatisme ini, Jeremy Bentham tokohnya itu mengatakan bahwa tahu-taunya di antara idealisme, di antara apa namanya hukum yang sifatnya konsepsi, yang sifatnya abstrak, yang sifatnya undang-undang itu, tahu-tahu bisa juga loh kita mengabaikan aturan, kurang lebih gitu. Bahwa berdasarkan kesepakatan masyarakat, ada aturan terkait sesuatu, para pihak yang bersengketa bisa mengabaikan aturan itu. Demi apa? Kemanfaatan. Demi utilitas. Contohnya, terkait mengenai para pihak memiliki hak untuk menuntut, entah menggugat satu sama lain, punya hak misalkan dalam perjanjian. Tapi para pihak juga dapat melepaskan hak untuk menuntut itu jika ada deal-deal, jika ada kesepakatan. Gitu ya kan? Kayak one prestasi, akibat dari one prestasi seorang dapat menggugat. Ya, tapi ketika ada deal-deal nggak jadi gitu kan. Itu makna dari utilitarianisme. Saya sebetulnya ada yang membedakan, cuma saya mensamakan, menyederhanakan itu pragmatisme, kemanfaatan. Ada satu perwira waktu saya di Sumatera, Pak Ibrahim, ini hukum itu nggak ada, Pak. Saya mem-BAP pada ujungnya damai. Saya buat BAP capek-capek menggaji, tahu-taunya di balik layar mereka sepakat. Padahal memenuhi unsur. Saya nggak benak menyampaikan. Sebetulnya itu hukum dalam bentuk lain. Ketika hukum dijalankan, ada suatu peristiwa yang sesuai dengan relasi pasal-pasal diterapkan, ya itu berlakunya positivisme. Tapi ketika bentuk pengabaian terhadap terpenuhinya unsur suatu peristiwa dugaan perbuatan melawan hukum dengan pasal-pasalnya dan para pihak sepakat itu, ya ini hukum dalam bentuk pragmatisme, dalam bentuk utilitarianisme. Bahwa hukum, misalkan gini, ada orang tabrakan, ini kan delik umum, penabrak pelaku bisa ditahan, tapi dalam prakteknya terjadi di beberapa tokoh publik, orang yang punya dana, punya duit, apalagi dengan pidana sekarang, pidana yang baru, itu ada pidana denda. Daripada tahan badan, mendingan orang nggak usah tahan badan, tapi yang meninggalkan janda, anak yatim, disantun sampai dewasa, dipenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu hukum dalam bentuk utilitarianisme, dalam bentuk pragmatisme. Kemudian ada juga, ya ini bagian dari realisme sebetulnya. Saya mengkelompokkannya itu antara utilitarianisme, pragmatisme, dan realisme. Realisme itu realistis, ya kan? Realistis itu apa sih? Realistis ya jangan berkhayal, jangan mengharapkan sesuatu di luar jangkauan kita, gitu. Realis saja, realistis. Apa nih? Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu perlukan? Ya udah terpenuhi, gitu. Pragmatisme, utilitarianisme, realisme. Ya saya dapat menyederhanakan lah bahwa ini adalah bagian alternatif pola-pola solusi dari penyelesaian sengketa konflik itu realis kelompok realis gitu. Biasanya dibenturkan dengan realis ini adalah pertarungan antara pragmatisme dan idealisme. Idealisme itu pingin kesempurnaan, pragmatisme itu kelompok yang kemanfaatan yang secara pragmatis keuangan saja, realis jalan tengah gitu sebetulnya. Realis adalah aliran filsafat yang sebuah jalan tengah pertarungan antara idealis dengan pragmatis, lahir sebuah realis. Realis. Pragmatis itu terlalu pragmatis gitu, terlalu pragmatis, terlalu praktis, terlalu menyederhanakan gitu, terlalu padahal terhadap permasalahan tidak selalu sesederhana itu gitu. Nah, jalan tengahnya itu realistis saja, proporsional mengukur satu. Saya sederhanakan aliran mazhab hukum kurang lebih seperti itu. Teori hukum kritis, nah ini sifatnya lebih konseptual nih. Sejarah hukum, bahwa hukum itu terlahir harus berangkat dari budaya karakter masyarakat, bahwa hukum itu dibuat itu harus sesuai berangkat dari yang dibutuhkan, bukan sesuatu yang tidak dibutuhkan. Bahwa hukum itu berangkatnya itu dibuat itu adalah
mungkin, bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang pasti. Ketika undang-undang dibuat, aturan itu dibuat, ada celah, ada potensi untuk dilanggar. Itu filosofi dari hukum itu dibuat. Ada potensi untuk dilanggar. Ketika suatu aturan atau kesepakatan, perjanjian, atau undang-undang dibuat berdasarkan sesuatu yang pasti ditaati, itu tidak memiliki daya ikat aturan itu dijalankan. Misalkan kalau Anda berjalan pastikan menggunakan kaki, nggak perlu dibuat aturan itu, undang-undang seperti itu. Atau sesuatu yang mustahil yang tidak bisa dijalankannya, nggak bisa. Jadi hukum itu daya ikat dijalankannya harus mungkin. Bahwa aturan itu dibuat ada potensi untuk dilanggar. Ketika tidak ada potensi dilanggar, maka gugur itu filosofi dari sebuah hukum itu dibuat. Nah, teori hukum kritis ini lebih kepada ini kajian-kajian seperti ini, bahwa duluan mana sih perbuatan pelanggaran dengan hukum gitu kan. Jadi kajian-kajiannya seperti itu, bahwa hukum itu yang dibutuhkan. Hukum itu adalah bagaimana menjawab tantangan problem di tengah kehidupan masyarakat ya. Kemudian sejarah hukum tadi saya ulangi, tokohnya adalah von Savigny. Von Savigny ya, teori hukum kritis. Bagaimana hukum itu yang dibutuhkan. Ada sosiologi hukum, ada filsafat hukum, ada psikologi hukum ya. Bahwa hakikat dari masalah itu sebetulnya ranah psikologi, ranah aspek kebatinan. Kapan menjadi ranah hukum? Ya ketika ada dispute sengketa hak dan kewajiban, masuk ke ranah hukum. Ketika ada sengketa hak dan kewajiban, pada dasarnya hukum itu sendiri ekuivalen dengan masalah, problem. Ada masalah, Anda ke kantor polisi, ke pengadilan, ada apa? Ada masalah. Lagi ngapain? Jalan-jalan. Enggak ada masalah gitu. Nah, masalah itu menjadi ranah psikologi, orang stres, orang galau gitu. Tapi kapan menjadi ranah hukum? Ketika ada sengketa hak dan kewajiban. Barulah kemudian di antara aliran filsafat hukum yang tadi sekelumit saya sampaikan, dari situ berkoalisi. Aliran-aliran madhab filsafat hukum itu berkoalisi. Dalam bentuk apa? Sistem hukum mendunia. Jadi sistem hukum itu adalah gabungan dari berbagai aliran atau madhab hukum. Yang paling tidak saya singkat menjadi 3 di antara ada 6, ada beberapa itu. Yang pertama itu adalah civil law atau Eropa kontinental ya. Civil law itu menganggap bahwa hukum itu adalah undang-undang. Keadilan kebenaran bisa didapat apabila hakim dalam memutus merujuk pada undang-undang. Kepastian hukum, lebih penekanannya pada kepastian hukum di Indonesia Belanda misalkan. Gitu. Nah, berbeda dengan civil law, satu lagi common law. Common law itu atau Anglo-Saxon ya, seperti di Amerika, lebih rujukannya pada jurisprudensi. Apa jurisprudensi? Putusan hakim terdahulu yang kemudian dapat dijadikan sumber rujukan terhadap perkara yang sesuai, perkara yang mirip, yang sama, jurisprudensi. Ada para juri di situ. Jadi bukan lagi undang-undang menjadi rujukan benar salah kebaikan itu, tapi apa? Nilai yang tumbuh di kehidupan masyarakat. Jadi juri itu orang yang nggak ngerti hukum, diisolasi, kemudian baru di situ dipertanyakan terhadap suatu peristiwa itu, apakah terhadap terdakwa salah atau benar. Kalau salah, hakim yang akan memutus. Kalau tidak salah, dibebaskan. Kurang lebih gitu common law, berbeda dengan civil law. Nah, di antara sistem sosialis, sistem Afrika, sistem di Jepang, dan lain, paling tidak saya sederhanakan menjadi sistem hukum berbasis adat dan agama. Sosialis itu ideologi, ya. Tapi itu pernah ada, sekarang nggak ada. Cina sendiri yang sosialis, kami itu lebih prakteknya kapitalis. Makanya saya lebih agama atau ideologi. Bedanya apa agama dengan ideologi? Kalau agama itu rasionalitas, tangan gaib, ada wahyu, supra-rasional, maka kalau ideologi itu murni, rasio murni, ideologi. Berbasis pada penalaran murni, biasanya merujuk pada ahli tokoh tertentu seperti aliran sosialis, kapitalis gitu, ideologi. Nah, agama itu persis rasional murni plus wahyu.
Kemudian adat, di samping agama itu ada sistem hukum yang berbasis pada adat. Islam misalkan, Islam itu sendiri kan berbeda Saudi dengan Iran atau di Indonesia. Indonesia walaupun penduduknya mayoritas Muslim, Islam, tapi sistem hukumnya tidak berbasis pada Islam, lebih kepada cenderung civil law, walaupun bilangnya berdasarkan konkordansi, penyesuaian, bukan semata civil law, ada penggabungan gitu. Tapi stressing penekanannya lebih kepada civil law dibanding common law atau dibanding hukum Islam. Nah, baru itu pemahaman. Semua itu dalam rangka menemukan bagaimana hukum itu ditemukan, bagaimana hukum itu tumbuh berkembang di kehidupan masyarakat dan memiliki kontribusi bagi keamanan, ketertiban, kesejahteraan. Saya pikir itu terkait sekelumit singkat hukum, resum materi hukum berbasis pada teori filsafat aliran sistem hukum. Sekian dari saya.